di Al-Baqarah 64 dan ini masih berkaitan dengan kisah Bani Israel, di mana kita harus mengambil ibrah, pelajaran. Apa yang dapat kita ambil pelajarannya dari kisah perjalanan yang Yahudi yang begitu panjang, berluka-liku ya, yaitu terutama tentu Bani Israel. Di Al-Baqarah 64 summa tawallaitum. Ini khitabnya ditunjukkan kepada orang Bani Israel. Kemudian kamu sekalian berpaling. Dalam tafsirnya a'radtum. A'radtum itu kamu sekalian berpaling. Mimba didzalika, setelah itu, yaitu al-misaki anit taati, al-misaki dari perjanjian yang sangat kokoh dan kuat, anit taati untuk mentaati 10 surat perintah. Masih ingat? Yaitu 10 commandment, 10 surat perintah. Dan ini bukti karakter Yahudi, karakter Bani Israel. Di dalam Al-Quran banyak sekali karakter Yahudi. Ada yang menyebut 76 karakteristik Yahudi atau Bani Israel. Kalau dalam ayat ini salah satu karakternya adalah Yahudi itu karakter orang yang selalu ingkar janji. Jadi ingkar janji bukan saja dari orang bukan saja termasuk dari sifat munafikin, tapi juga termasuk karakter yang ada pada orang-orang Yahudi yang ada di Bani Israel. Bisa dilihat Al-Baqarah ya, ayat 64 tentang Yahudi melanggar janji. Bani Israel melanggar janji terhadap apa yang telah mereka janjikan. Dari 10 surat perintah mereka semuanya mengingkari akan isi surat 10 perintah yang ada pada Taurat. Makanya tawallaitum itu artinya orang Sunda bilang malengos dari apa yang telah dijanjikan. Jadi ada 2 sudut pandang. Kebiasaan melanggar janji itu selalu dilakukan orang-orang Yahudi. Kalau ada orang Islam melanggar janji, tidak menepati janji, 2. 1 termasuk munafikin. Yang kedua termasuk bagian dari Yahudi. Ini tindakannya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang tasabuh serupa tindakannya, ucapannya, ya sama dengan Yahudi, maka itu bagian dari mereka. Tindakannya sama dengan orang Nasoro, bagian dari mereka. Tindakannya sama dengan Yahudi, bagian dari mereka. Tindakannya sama dengan orang Konghucu, sama bagian dari mereka. Sama dengan Buddha juga sama. Bahwa minum. Kalau di Islam itu ciri munafik itu
ada 3 bahkan 4 ya. Ayatul munafiki salah satu ciri-ciri orang munafik itu ada 3. 1, idza hadasa kadaba, bila ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila janji inkar, mengingkari. Nah ini Yahudi mengingkari janji. Yang ketiga, wa idza tumina khona, bila diamanati ya khianat. Wa idza khosoma fajaro. Nah di kitab Bukhari ada tambah jadi 4. Bila bertengkar dendamnya terus menerus tak pernah berhenti. 4 ciri munafik di hadis itu lengkap semuanya ada pada orang-orang Yahudi. Di mana Yahudi memiliki 75 karakter. Banyak sekali karakternya. Hanya salah satu di Al-Baqarah tadi disebutkan di ayat 56 ya. Bahwa Yahudi ini manusia atau makhluk-makhluk yang selalu mengingkari janji. Hati-hati. Sadar dan tak sadar tidak sedikit orang yang mengingkari janji. Maaf, terutama bagi para tokoh, bagi orang-orang yang ingin jadi anggota DPR, ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, dan itu biasanya selalu itu dagang janji. Tentu nanti ada yang bisa menepati akan janjinya, ada yang juga tidak bisa menepati akan janji itu. Dan ingat anak-anakku sekalian, di kita itu silaturahmi musim-musiman. Di Islam itu yang namanya silaturahmi tidak ada musiman. Kapanpun bisa bersilaturahmi. Ketika menghadapi pilpres, ketika menghadapi pilkada, ketika pilkub, ya banyak sekali orang-orang tiba-tiba ramah, banyak bersilaturahmi ke masjid, ya so akrab. Tapi setelah jadi ketemu di jalan pun ditanya hampir tak menjawab. Padahal sebelum jadi sering sekali membaca ayat-ayat kursi. Setelah duduk di kursi lupa akan ayat kursi. Yang ada hanya kursi yang diduduki. Itu harus jadi pelajaran. Dan tentu tujuan Allah menerangkan karakter Yahudi atau juga Bani Israel, ibrah buat kita itu agar dijauhi. Jangan diikuti. Nah, ini kita lihat dalam ayat ini. Apa janji mereka? Akan menepati, akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tentu dengan rincian 10 yang telah Ustadz sebutkan pada masa lalu. Salah satunya akan menyembah Allah dengan mengesahkan Allah. Akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Akan menepati janji. Ternyata dilanggar semuanya oleh Bani Israel atau juga khususon Yahudi. Falaula fadlullahi alaikum. Ini firman Allah. Andai kata tidak ada karunia Allah alaikum atas kamu sekalian, warahmatuhu dan rahmatnya, lakum untuk kamu bitaubati untuk bertaubat. Kalau bahasa kita masih untung diterima tobatnya, masih diterima lagi tobatnya. Karena terus-menerus melakukan kesalahannya.
Ingat tuh. Kelihatannya Yahudi itu tobatnya tobat sambal. Ongkoh lada sambal tetapi amdeinya diulangi lagi. Dan harusnya sudah ditutup itu tobatnya. Tapi berkat kasih sayang Allah masih saja Allah membuka pintunya untuk bisa bertaubat kepada Allah. Andai kata tidak ada karunia Allah, andai kata tidak ada rahmat Allah, sebetulnya Allah sudah sanggup, sudah enggan, sudah tidak mau untuk menerima tobat Yahudi. Tapi Allah masih membuka tobatnya bagi siapapun, termasuk Yahudi bila bertobat. Atau tafsirnya al-takhiril adzabi, dengan diakhirkannya siksa. Karena pada dasarnya dahulu orang-orang dahulu seperti umpamanya pada masa kaum Ad, kaum Samud ya. Apabila mereka melakukan kesalahan, saat itu pula mereka langsung oleh Allah disiksa. Termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan. Bukan nikmat ya. Jadi ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah, sa'altu salah sakhisolin, aku meminta kepada Allah 3 macam perkara. Nabi Muhammad itu. Salah satu permintaan apa yang dipinta oleh Nabi dari 3 macam perkara, ya Allah, jangan engkau siksa umatku apabila umatku melakukan kesalahan. Jadi salah satu yang dikabul Allah, umat Nabi Muhammad bila melakukan satu kesalahan tidak langsung disiksa seperti umat-umat terdahulu. Dan ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dikabulkan. Ada yang tadi kabulkan permintaan Nabi katanya. Ya Allah, agar umatku tidak boleh ada perpecahan setelah aku tiada. Dan permintaan ini tak dikabulkan Allah. Tetap saja umat itu terjadi perselisihan setelah umat Nabi tiada. Setelah Nabi tiada, karena memang katanya ini tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu di Al-Baqarah 64 ini dengan sangat jelas, termasuk Yahudi pun oleh Allah diberi satu fadlullah wa rahmatuh, yaitu dengan takhiril adab, di mana siksa itu diakhirkan, tidak langsung disiksa. Itu dalam tafsirnya. Tapi tetap nanti akan disiksa, cuman diakhirkan. Andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin. Dipastikan sungguh kamu sekalian termasuk orang-orang yang rugi. Al-halikina, orang-orang yang binasa. Jadi kalau kita berbicara ayat-ayat kisah, maka harus dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat kisah ini. Ayat ini berupa khobariyatan labdon atau khobariyatun labdon. Lapatnya berupa khobariyah. Ya. Wa in dalam ilmu balaghah sering disebut dengan khobariyatun labdon insaiyatun maknan. Maknanya insaiyah. Insaiyah itu ada 2. Maknanya boleh jadi
ada, kalau itu berupa kisah kebaikan, maknanya adalah perintah untuk berbuat kebaikan. Kalau kisahnya berbuat tentang keburukan, maknanya adalah harus menjauhi perbuatan itu. Itu insyaallah. Lapad Al-Quran ini berupa khobariyah tentang berita orang-orang Yahudi, ibroh buat kita insyaallah. Yang baik bisa diikuti perbuatannya, yang buruk harus dijauhi perbuatannya. Tapi tentu di sini banyak sekali kenegatifan apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan juga Bani Israel. Itu isi Al-Baqarah 64. Ini semoga menjadi pelajaran buat kita karena terlalu cukup panjang kisah ini dalam Al-Qur'an ya. Banyak sekali. Jadi paling luka-liku itu adalah cerita-cerita tentang Yahudi begitu banyak. Sama halnya kalau kita lihat di Al-Baqarah itu sudah menggambarkan karakter Yahudi itu. Jadi dalam tafsir Al-Asasfi tafsir itu ada yang disebut dengan muqaddimah surat Al-Baqarah. 5 ayat di awal Al-Baqarah menerangkan orang-orang mukminin. 2 ayat menerangkan orang-orang kafirin. Dan 13 ayat paling panjang menerangkan orang-orang munafikin. Karena banyak luka-likunya. Itu sebabnya kisah Bani Israel dalam Al-Quran termasuk yang terpanjang ceritanya. Dibanding kisah-kisah yang lain. Kenapa? Karena kemunafikan orang-orang Bani Israel. Ya, karena tindakan dan perbuatannya Bani Israel yang selalu nyeleneh, yang selalu melenceng dari apa yang telah dijanjikan, apa yang mereka janjikan untuk mengikuti Nabi Musa, untuk menjalankan segala apa yang dibawa Nabi Musa, kenyataannya ternyata mereka menyalahi. Walau demikian Allah tetap masih kasih sayang terhadap orang-orang Yahudi sehingga apabila orang-orang Yahudi atau Bani Israel ingin bertaubat masih diterima Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha terbuka bagi hamba-hambanya. Innahu kana tawwaba. Itu barangkali santriwan santriwati yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.